Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Sekarang kita akan bahas bagaimana gambaran terbentuknya kebudayaan Minangkabau. Kita akan gunakan kali ini pendekatan atau analisis yang dilakukan oleh T.H. Fisher, seorang antropolog, tentang bagaimana kebudayaan itu terbentuk dan apa yang mempengaruhinya. Pertama, Fisher mengatakan bahwa kebudayaan itu terbentuk dari unsur yang amat banyak. Kalau dalam teori antropologi secara umum, teori kebudayaan secara umum, kita kenal ini dengan 7 sistem kebudayaan. Di unsur yang banyak itu adalah yang kita kenal secara populer dalam pembelajaran sejak di sekolah, yaitu 7 sistem kebudayaan. Dipengaruhi oleh sistem religi atau dibentuk oleh sistem religi di sistem bahasa, sistem ekonomi atau mata pencaharian, sistem sosial, sistem kesenian, sistem pengetahuan, dan segala macamnya. Jadi unsur-unsur yang banyak inilah yang membentuk kebudayaan. Namun ketujuh sistem ini atau unsur-unsur ini, istilah Fishernya, selalu berubah. Nah, perubahan itu dibentuk paling tidak oleh 3 hal. Atau terbentuknya kebudayaan itu dipengaruhi oleh 3 hal. Begitu juga pengaruhnya dipengaruhi oleh 3 hal ini. Yang pertama disebut oleh Fisher pengaruh iklim dan keadaan geografis. Iklim itu cuaca, suhu. Kemudian keadaan geografis adalah keadaan bentuk bumi, struktur bumi, darat, laut, udara, gunung, terendah dan tinggi, dan segala macamnya. Itu disebut dengan keadaan geografis. Nah, apa contohnya? Kenapa iklim bisa mempengaruhi kebudayaan manusia? Misalnya orang yang tinggal di daerah dingin, daerah kutub misalnya ya, di daerah kutub itu cenderung menggunakan pakaian yang tebal, terbuat dari ya bulu-bulu misalnya ya. Orang Eskimo itu kan pakaian yang tebal. Apa gunanya? Untuk mengusir hawa dingin. Nah, sebaliknya, kata Fisher, orang yang tinggal di daerah tropis atau daerah hangat itu cenderung tidak menggunakan baju. Nah, ini awal-awal kebudayaan begitu. Ya, kenapa demikian? Ya, cuaca sangat panas, mereka tidak begitu membutuhkan penutup tubuh untuk mengusir hawa dingin yang iklim tadi. Sekarang kita lihat bagaimana keadaan geografi, keadaan struktur bumi yang dihuni oleh manusia itu mempengaruhi kebudayaan manusia. Misalnya orang-orang yang tinggal di pegunungan itu cenderung menggunakan bahan-bahan yang tersedia di pegunungan atau di hutan untuk membuat rumah. Tapi kalau orang yang tinggal di daerah padang pasir misalnya, dia membuat rumah ya dari pasir atau dari alang-alang atau tumbuh-tumbuhan yang sekedarnya tumbuh di padang pasir. Jadi tidak dikenal rumah-rumah kayu. Nah, kan geografis membentuk dan mempengaruhi cara mereka membuat tempat tinggal pemukiman. Nah, begitu juga misalnya sistem religi, sesembahan orang yang tinggal di pegunungan, di hutan itu berbeda dengan orang yang tinggal di daerah pesisir pantai misalnya.
Orang yang tinggal di hutan mungkin sesembahannya itu berupa pohon-pohon besar atau hewan-hewan buas tertentu. Sementara orang yang tinggal di pesisir pantai mungkin sesembahannya terkait dengan apa yang ada di laut. Misalnya ada jin laut atau sesuatu yang dia anggap keramat di laut. Beda kan? Di sistem religi itu dipengaruhi juga oleh keadaan geografis. Nah, silakan nanti coba lihat seluruh sistem yang lainnya. Sistem pengetahuan, misalnya pengetahuan orang pantai itu bersandar kepada bintang-bintang, misalnya pengetahuannya tentang arus, pengetahuannya tentang mata angin, pengetahuannya tentang keadaan cuaca, hujan atau badai. Itu mereka berpegang pada sesuatu yang terkait dengan khazanah yang ada di pantai. Sementara yang di hutan-hutan atau di dataran tinggi berbeda, sama sekali berbeda sumber pengetahuannya. Nah, gitu ya cara menganalisisnya. Kemudian kita lihat faktor kedua yang ikut membentuk kebudayaan dan mempengaruhinya, yaitu faktor migrasi atau perpindahan penduduk. Misalnya penduduk Minangkabau itu berasal dari bangsa Austronesia. Kedatangannya pada masa kedatangan Jutro Melayu itu sekitar dibagi dua gelombang, Melayu tua kemudian Melayu muda. Melayu tua itu diperkirakan sekitar 2000, 3000 sampai 2500 sebelum Masehi. Kemudian Melayu muda datang sekitar 300 sebelum Masehi. Nah, bangsa ini datang menempati wilayah yang dihuni oleh suku bangsa Minangkabau sekarang, yang mayoritas berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Jadi mereka datang membawa kebudayaan dari daerah asalnya. Nah, lalu sampai di daerah Minangkabau sekarang, mereka mempunyai dua kemungkinan: tetap dengan kebudayaan asalnya. Yang kedua dan yang paling mungkin yaitu menyesuaikan diri dengan keadaan baru di lingkungan geografis yang baru untuk membentuk kebudayaan baru. Maka bisa dikatakan bahwa kebudayaan Minangkabau itu adalah kebudayaan bangsa migrasi yang kemudian disesuaikan dengan keadaan yang ada di daerah yang dihuni sekarang, dengan penyesuaian yang sangat drastis, sehingga muncullah satu bentuk kebudayaan baru, itu kebudayaan Minangkabau. Sekarang kita lihat faktor ketiga yang ikut berpengaruh dalam membentuk dan mengubah kebudayaan, yaitu faktor kontak antar bangsa dan kebudayaannya. Ini bisa kita bagi dua. Kontak budaya ini kontak secara kekerasan atau bentuk penaklukan. Yang kedua, kontak dalam bentuk damai atau dalam istilahnya disebut dengan penetration de pacifique, itu penetrasi secara damai. Nah, apa bentuk penaklukan itu? Begini, kedatangan bangsa baru kemudian berhadapan dengan bangsa lama. Nah, bangsa lama ini ada kemungkinan dua. Yang pertama, punah, dikalahkan oleh bangsa baru. Yang kedua, pindah ke lokasi yang baru. Nah, bangsa yang datang, yang menaklukkan itu kemudian membentuk kebudayaan baru. Bangsa yang datang ini, yang mengalahkan tadi, muncul dan membentuk kebudayaan yang baru, mengatasi kebudayaan lama yang hilang atau punah. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, seandainya dia bangsa yang asli yang dikalahkan tadi, atau bangsa lama yang dikalahkan tadi tidak punah,
pindah misalnya, maka kebudayaan lama yang dipraktikkan oleh masyarakat lama yang dikalahkan itu pindah lokasi dan membentuk kebudayaan di daerah baru yang mereka huni. Nah, ini disebut dengan penaklukan melibatkan unsur-unsur paksaan atau kekerasan. Kita lihat bentuk kontak budaya yang kedua, yaitu melalui jalan damai atau penetration de pacifique. Ya, bagaimana prosesnya? Prosesnya ada bangsa baru datang, kemudian dia berinteraksi dan melakukan kontak dengan bangsa yang lama yang menghuni tempat yang sudah ada. Maka terjadilah beberapa hal, misalnya satu, akulturasi. Ya, akulturasi. Yang kedua, asimilasi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan akulturasi? Nih, baca pelan-pelan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan asimilasi, nih, perhatikan apa yang jadi kata kuncinya. Melalui proses akulturasi asimilasi ini, maka terjadilah kebudayaan baru. Kalau akulturasi, ciri-cirinya itu yang kebudayaan lama masih nampak unsur-unsurnya, kebudayaan baru yang datang juga nampak. Keduanya hadir secara damai secara bersamaan. Istilahnya yang hadir secara bersamaan disebut dengan koeksistensi. Ko sama-sama, eksis, ada, hadir bersama-sama. Kalau asimilasi, mungkin ada salah satu yang mengalah, yang hilang. Apakah kebudayaan pendatang atau kebudayaan yang lama. Tapi paling tidak ciri-ciri umum masih bisa dilihat, dan prosesnya agak sedikit ketat. Jadi apa yang akan kita simpulkan di sini, jika kita gunakan 3 pola terbentuk dan berubahnya kebudayaan akibat pengaruh-pengaruh, maka kebudayaan Minangkabau kita lihat pertama itu merupakan kebudayaan yang dipengaruhi oleh pertama iklim dan keadaan geografis. Minangkabau hidup di sebuah daerah dengan iklim tropis, sehingga mereka tidak perlu berbaju tebal, misalnya seperti bangsa Eskimo yang tidak panas juga dan tidak dingin juga, sedang-sedang saja. Mereka hanya butuh pakaian seadanya untuk melindungi tubuh dari serangan hawa dingin atau serangan binatang-binatang yang mengganggu, misalnya nyamuk atau serangga-serangga yang mengganggu. Nah, kemudian keadaan geografis juga mempengaruhi kebudayaan Minangkabau. Misalnya apa? Rumah-rumah orang Minangkabau terbuat dari bahan-bahan yang tersedia di daerahnya, yang terdiri dari gunung, sungai, dan apa? Yang banyak ditumbuhi pohon-pohon. Maka rumahnya terbuat dari kayu-kayu. Lihat rumah gadangnya dikuasai oleh material dari kayu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kesimpulannya bahwa kebudayaan Minangkabau ini merupakan kebudayaan yang dibentuk oleh para migrasi dari bangsa Austronesia dari daerah selatan yang menjadi bangsa Melayu sekarang. Ya, tidak sulit diingkari bahwa dari segi ras bangsa Minangkabau merupakan bangsa Melayu. Silakan nanti lihat, ada beberapa macam ras yang ada di dunia. Nah, ras ditandai dengan bentuk-bentuk yang secara fisik dapat
lihat dengan jelas, dapat dibedakan dengan jelas. Di antaranya warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, warna bola mata, struktur wajah, tulang pipi dan segala macamnya. Hidung dipesek. Pesek ini bukan ras apa? Ras Arya misalnya. Begitu. Jadi kebudayaan Minangkabau dibentuk oleh kaum migran. Selanjutnya, yang ketiga kita lihat bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebudayaan Minangkabau dari dulu hingga sekarang terjadi akibat kontak budaya. Kontak budayanya bukan melalui penaklukan, tetapi melalui penetrasi secara damai. Kan kita lihat nanti ada bagian-bagian yang bentuknya akulturasi dan ada yang bentuknya asimilasi. Baik, terima kasih. Itu saja sementara dari saya. Tujuannya untuk memudahkan Anda membaca buku.